Halo teman-teman, kembali lagi ya teman-teman, kita di YouTube Academic Community. Sekarang Hafiz mau melanjutin ya teman-teman, mungkin udah perkenalan di awal tadi. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut untuk part kedua untuk sistem anatomi urinarius. Jadi kedua ini kita akan bahas dua organ. Yang pertama fisika urinaria, yang kedua itu uretra. Yang pertama kita bahas fisika urinaria terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini fisika urinaria itu sebagai tempat penampung urin gitu, merupakan kantong muskulomembranosa. Jadi ada ototnya dan juga adanya membranosa berupa epitel nantinya epitel transisional. Jadi posisinya itu menyesuaikan nih, kalau misalkan dia kosong dia itu akan kempes, kalau dia penuh dia akan ngembang seperti balon gitu. Jadi akan dipengaruhi juga oleh umur. Jadi teman-teman bisa lihat nih di gambar ada struktur-struktur yang penting nih di anatominya. Bagian fisika urinaria kan seperti kantong gitu teman-teman, kantong. Nah bagian yang paling atasnya itu yang ada urogenital peritoneum itu tuh berhubungan ini fisika urinaria. Nah di atas itu kan peritoneum, jadi berlandasan terhadap peritoneum. Jadi atau disebut juga dengan fascia fisicae superior. Nah jadi di fisika urinaria ini ada bagian namanya apex teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu namanya apex of bladder. Jadi apex fisika urinaria ini bagian yang paling anterior, bagian paling depan yang meruncing ke depan. Sedangkan bagian basis atau bagian dasar juga paling belakang itu namanya fundus gitu teman-teman, fundus of bladder. Kemudian ada lagi teman-teman body. Body itu artinya badan dari bladder atau fisika urinaria. Nah, kemudian ada left ureter. Nah, bisa teman-teman lihat ada dua sesuatu yang masuk nih ke dalam fisika urinaria, itu namanya ureter. Nanti itu ureter akan masuk ke fisika urinaria, itu akan memasukkan urin menampung di fisika urinaria sendiri. Kemudian ada lagi nih teman-teman di bagian basisnya paling bawah itu ada neck of bladder. Jadi itu banyak otot-otot di sana, nanti kan kita bahas untuk mengontrol, untuk menyimpan dan menahan juga urinnya biar nggak keluar. Nah, mungkin boleh kita lanjut ya teman-teman. Jadi struktur fisika urinaria ini bisa teman-teman lihat, itu tuh ada tunica muscularis. Jadi pada fisika urinaria itu ada nama ototnya itu musculus deferusor. Nah, jadi otot bisa teman-teman lihat ada lapisan, ada epitel transisional, nanti ada lamina propria, ada submucosa, ada deferusal muscle. Nah, itu tuh yang bagian penyusun dari fisika urinaria. Kemudian bisa teman-teman lihat, itu kan ureter masuk deh dari kiri dan kanan, itu di tengah-tengah itu namanya ligamen umbilical medialis. Itu tuh akan mengikat dari fisika urinaria ke umbilical, ke pusatnya teman-teman. Nah kemudian bisa teman-teman lihat itu di dalam fisika urinaria itu dipotong, itu kelihatan trigon. Trigon itu artinya artinya segitiga, namanya trigonom. Jadi trigon itu menghubungkan 3 titik, 2 titik itu dari atas itu 2 titik dari ureter atau orifisium ureter, dan 1 titik di bawah itu untuk segitiganya itu orifisium dari uretra interna. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi itu ada namanya neck of urinary bladder. Jadi neck itu seperti leher gitu. Leher itu tuh banyak otot yang akan mempengaruhi dari urinary bladder. Kemudian otot-otot untuk yang akan mengalirkan urin ke uretra ada namanya itu sphincter nantinya atau musculus sphincter uretra interna, dan juga ada musculus sphincter uretra externa. Teman-teman lihat yang di gambar. Nah teman-teman bisa sekarang kita lihat ini fisika urinaria itu ada ligamentumnya, jadi ada yang mengikatnya lah gitu istilahnya, biar nggak dia lari-lari kemana-mana. Jadi ada 2 garis besar untuk ligamentum pada urinaria ini. Pertama itu ligamentum pubofisikalis. Bisa teman-teman lihat di gambar paling atas itu adanya pubofisikal ligamen. Nah jadi dia itu menghubungkan bagian basis nih, bagian basisnya dasar dari fisika urinaria ke os pubis. Itu menghubungkan dari fisika urinaria ke os pubis, itu namanya pubofisikal ligamen. Itu tuh pada wanita, sedangkan pada pria namanya itu ligamentum puboprostatica. Teman-teman bisa lihat di gambar paling bawah,
karena ada pada pria itu ada prostat ya teman-teman. Jadi yang mengikatkan ligamennya itu berhubungan sama urinary bladder gitu. Jadi nama itu ligamen pubo prostatica. Sedangkan ligamen yang kedua itu ligamen umbilicalis medialis. Nah, jadi ligamentum umbilicalis medialis ini itu yang paling atas, yang kita udah bahas juga tadi teman-teman, dia tuh mengikatkan bagian paling atasnya, berada di apex. Jadi dia akan mengikat urinary bladder ini ke bagian umbilikal. Dia kalau pada embriologinya itu merupakan sisa dari urachus. Nah, sekarang kita lanjut untuk perdarahan. Nah, untuk perdarahan sendiri, pada vesika urinaria itu berasal dari arteri vesikalis superior dan inferior. Nanti akan masuk ke arteri iliaca interna. Kemudian untuk venanya itu berasal dari vena dari plexus venosus vesicalis dan juga plexus prostaticus. Dia itu akan masuk bermuara ke vena iliaca interna. Untuk aliran limfenya berhubungan juga dengan perdarahan, nanti akan masuk ke nodi iliaci interna juga eksterna. Untuk persarafan sendiri itu ada simpatis juga parasimpatis, sama seperti tadi kita bahas di ureter. Kalau simpatis itu kan berasal dari tulang lumbal ya teman-teman. Jadi sedangkan untuk vesika urinaria ini berasal dari lumbal 1 sampai lumbal kedua, nanti akan turun ke bawah itu melalui plexus hypogastricus. Sedangkan selebut parasimpatisnya itu berasal dari sakral 2 sampai sakral ke-4. Nanti nervus itu kan keluar nih melalui nervus plananicus pelvicus. Nah, apa sih efeknya dari persarafan ini? Kalau pada urinary bladder atau vesika urinaria ini, misalnya ada rangsangan simpatis nih, kalau simpatis itu kan kita terancam gitu, itu kita kan nggak akan pipis tuh, kita akan sistem tubuh kita itu akan menahan vesika urinarinya. Jadi trigon atau sphincternya itu, ototnya menahannya itu akan kontraksi. Jadi sedangkan otot musculus detrusor itu ada relaksasi biar urinnya itu nggak dikontraksi gitu, biar nggak dikeluar urinnya. Sedangkan parasimpatis saat kita mikturisi, saat kita berkemih nih, trigonnya itu sphincternya ini akan relaksasi biar urin ini biar bisa keluar gitu. Sedangkan otot-ototnya ini kan kontraksi biar si urin ini biar kempes gitu, keluar urinnya ke uretra. Nah, selanjutnya kita bahas ke organ kedua teman-teman. Setelah kita bahas uretra. Uretra ini kalau bahasanya itu seperti menghubungkan antara vesika urinaria ke penis itu, mulai dari orificium uretra interna yang ada di vesika urinaria sampai ke orificium uretra eksterna pada penis. Itu teman-teman lihat ya gambarnya itu. Jadi uretra di sini kita bahas yang pertama di pria terlebih dahulu. Jadi panjangnya itu lebih panjang, sekitar 17,5 cm sampai 20 cm. Terbagi atas 3 nih teman-teman. Jadi yang satu itu ada yang pars prostatica, yang kedua itu pars membranacea atau membranosa, yang ketiga itu pars spongiosa. Kenapa pars spongiosa? Karena dia tuh uretranya berasal dari melewati dari corpus spongiosum yang ada pada penis. Kemudian ada lagi teman-teman di nomor 4 sama 5. Nah, ini kita bahas tadi. Ada yang musculus sphincter, uretra interna sama eksterna. Yang 4 itu yang interna, yang kelima itu yang eksternanya. Yang selanjutnya kita lanjut untuk itu fossa. Di pada teman-teman bisa lihat itu di glans penis bagian paling ujung dekat orificium uretra externa itu ada glans penis. Itu ada yang bagian dasarnya itu bisa teman-teman ada fossa navicularis, itu bagian permukaan di glans penis. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang yang terakhir nih kita bahas uretra pada wanita atau femina. Nah, jadi kalau uretra pada wanita ini hampir mirip nih sama yang laki-laki, tapi ukurannya tuh lebih panjang, tuh lebih pendek, sekitar 3,8 cm. Jadi pada wanita itu lebih sering terjadi juga nih infeksi saluran kemih karena panjangnya sangat pendek gitu. Mulai dari orificium uretra yang interna di vesika urinaria sampai ke eksterna. Nah, nanti selama saluran di uretra ini akan bermuara juga ke uretra ini, ada juga para uretralis. Teman-teman lihat jadi di gambar anatominya ada sphincter uretra interna dan juga sphincter uretra eksterna. Nah, yang ketiga itu bisa teman-teman lihat itu orificium uretra eksterna, itu bagian paling luar dari uretra yang akan mengajarkan urin lagi keluar gitu. Nah, mungkin sekarang kita sudah selesai teman-teman pembahasan di part 2 ini. Sudah lengkap pembahasan kita untuk anatomi sistem urinarius. Mungkin dari hasil sekian, mungkin teman-teman semoga mudah dipahami. Dan jangan lupa ya teman-teman di like, di komen, subscribe ya teman-teman. Academic Community Project.